Nah, teman-teman pemirsa semua, saya akan memberikan sebuah edukasi positif tentang bagaimana seorang pelaku usaha kuliner itu menciptakan ruang produksi yang bersih. Nah, kebetulan ini pasca produksi atau setelah produksi, kita saksikan atau kita lihat setelah ini kita masuk ke ruang produksi, bersihnya seperti apa. Monggo. Nah, ini adalah dapur. Dapur ini produksi setiap pagi mulai jam 5 sampai sekarang ini masih nyala. Sekarang sudah jam 10, ini masih aktif juga. Nah, ini contoh. Ini masih aktif. Di bawah masih ada apinya. Ini semur ayam untuk mie ayam, semur mie ayam. Dan dapurnya ini aktif, pancinya juga aktif, aktif untuk kegiatan masak. Nah, alurnya kalau pagi saya yang pertama sudah tak ambil ya, sudah tak bisa, sudah saya rapikan. Alurnya kalau pagi ini mesin giling daging. Setelah giling daging dari sini, mesin ini langsung ke mixer. Ini mixer atau bahasa setiap harinya teman-teman menyebut selepan bakso. Ini selepan bakso. Setelah selesai produksi bersih. Nah, ini menciptakan atau merubah daging menjadi adonan yang adonan itu komposisinya terdiri dari bahan baku utama daging, bumbu, plus ada tepung sebagai pengikat. Nah, masuk di sini, ini merubah menjadi adonan. Setelah dari sini menjadi adonan, baru dirubah menjadi butiran bakso. Alatnya ini, cuman sudah dilepas. Ini alat untuk cetak biji bakso. Nah, ini setelah ini baru proses perebusan ke panci yang panci ada tungkunya. Ini tungku-tungkunya. Ini alur pembuatan bakso. Setelah kita rebus, kita tiriskan. Iya, berusaha untuk menciptakan kebersihan walaupun belum sempurna. Proses penirisan bakso kalau pagi di sini karena tempatnya terbatas, gantian. Ini ada tahu bakso. Nah, proses penirisannya atau pendinginan setelah proses perebusan hampir sama seperti ini. Setelah benar-benar dingin baru kita kemas di box atau plastik. Nah, seperti ini. Ini box untuk menyimpan bakso. Wong bakul iku nek orang nggawa pesugihan atau orang nggawa dukun ra mungkin laris. Dan saya bertolak belakang dengan kalimat yang barusan saya ucapkan. Dan saya nggak menggunakan yang namanya dukun, yang namanya sebeh, yang namanya pesugihan. Enggak. Saya hanya percaya kepada Allah. Allah Maha Kaya dan Allah Maha segala-galanya. Kalau yang nakal banyak. Rumah saya ini, rumah saya yang sana, depan pintu dikasih kembang setaman, ada telurnya, cok bakal wong Jawa itu, ada cok bakal, ada dom bundel, ada tanah, asumsi saya tanah kuburan, termasuk gerobak saya itu ada. Dan saya nggak bersekutu dengan itu, dan saya nggak percaya dengan itu, dan saya nggak berhalusinasi dengan dunia itu. Maka saya pasrah sama Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah lah yang Maha Kaya dan Allah lah yang Maha segala-galanya. Pak, ini proses apa nih, Pak? Ini proses pembuatan bakso jumbo, Mas. Ini jumbonya
Beda dengan yang bakso standar biasa, karena ini menggunakan campuran urat sapi atau bahasa lainnya mayang. Campurannya banyak urat sapi ya Pak ya? Enggak sih, tetap banyak dagingnya Mas. Dagingnya ya? Banyak dagingnya. Kalau ini ya kembali lagi tergantung selera yang mau membuat ya. Kalau saya 1 kilo daging sapi, 5 kilo daging sapi, tak kasih 2 kilo mayang. Hari ini bikin berapa kilo Pak? Paling sekitar 50 total Mas. 50 kilo. Oke. Nah, di luar ini tadi kan ada di sana yang banyak itu bakso yang kecil-kecil itu lagi di entas itu sudah mateng. Yang banyak di sana ini cuman seper-10-nya. 10 dari itu. Kalau baksonya kecil sama besar aja ya? Baksonya cuman kecil sama tanggung sama besar. Ada 3 model, kecil, besar, tanggung. Ini yang besar. Kalau yang kecil sama tanggung menggunakan mesin. Kalau ini mesinnya untuk ukuran belum ada yang besar. Besar masih manual Pak? Besarnya masih manual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Mulyono. Di sini saya sebagai penanggung jawab bakso, mie ayam, dan tahu bakso Mas Hadi. Nah, alamat dari bakso Mas Hadi ada di RT 1 RW 3 Langensari, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Awal mula saya merintis usaha kuliner bakso ini di tahun 1988 saya ikut bos bakso di Jalan Veteran nomor 327 Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nah, saya sekolah tentang bakso di situ selama kurang lebih 3 tahun. Nah, setelah sekiranya saya mampu mendapatkan ilmu dan mendapatkan modal, saya berusaha untuk naik kelas menjadi seorang pedagang bakso keliling karena menyesuaikan modal waktu itu. Modal dari saya merintis usaha sebagai pedagang bakso keliling itu dari gaji yang saya tabung dari bos bakso Teguh tadi. Sekiranya cukup, terus saya buat usaha keliling. Awal keliling itu yang jelas setengah kilo nggak habis Mas. Setengah kilo nggak habis. Karena setengah kilo nggak habis ya nggak untung Mas. Rugi ya? Rugi. Cuman kan yang namanya proses produk kita itu berkualitas apa tidak, karena belum ada yang kenal kan nggak ada yang tahu Mas. Orang mau beli bakso nih Pak Hadi enak apa ora, karena baru pertama kan juga masih ragu-ragu. Kurang lebih saya keliling itu dari 91 sampai 95. Itu terakhir bisa 2,5 kilo. Sebagai seorang pedagang bakso keliling 2,5 kilo itu wah sudah luar biasa, sepeng-pengan. Nah, setelah 95 saya baru mulai berinovasi lain. Akhirnya saya kontrak dari yang sebagai pedagang bakso keliling, akhirnya saya kontrak los di Pasar Babadan. Kalau sekarang sudah punya berapa outlet? Alhamdulillah sekarang baru punya 3 outlet. Baru 3. Kalau sekarang rata-rata berapa? Kalau sekarang ya alhamdulillah kurang lebih 50 kilo sudah, alhamdulillah kita syukuri. Rekor Pak? Rekor bisa 1 kintal. 1 kintal? Ya. Proses pembuatan bakso itu yang utama adalah bahan baku utama itu daging sapi. Di sini daging sapi ya. Terus prosesnya dirubah menjadi adonan. Di dalam adonan itu ada
kandungan komposisi meliputi ada bawang putih, ada merica, ada penyedap rasa, itu bisa penyedap rasa merek brand Moto atau penggantinya gula. Nah, setelah itu ada juga tepung, daging dan komposisi itu diolah di dalam mixer. Berarti setelah dicetak itu direbus lagi, Pak? Nah, cetak biji bakso itu langsung direbus sampai mateng atau masak. Nggih. Terus dikipasi itu fungsinya untuk apa? Kipasi itu fungsinya untuk mendinginkan suhu panas supaya dingin. Saya dilahirkan dari keluarga mayoritas ekonominya di bawah garis kemiskinan. Saya nggak malu. Nah, karena dari kemiskinan itulah akhirnya menciptakan semangat juang yang tinggi untuk merubah taraf ekonomi supaya lebih baik dan setara dengan teman-teman yang lain. Latar belakang pendidikan saya rendah, mau melamar ke instansi pemerintah atau swasta nggak mungkin bisa karena tidak punya legalitas. Artinya legalitas pendidikan formal. Kalau betul dulu pendidikan terakhir apa? Oh, pendidikan saya sangat memalukan, S1 saja. Iya. Nah, Terus sekarang jadi pengusaha sukses. alhamdulillah. Kalau tips suksesnya saya ada 5. Pertama, mau kerja keras, mau tekun, mau ulet, mau teliti, dan jangan lupa berdoa sama Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebagai makhluknya Allah, saya percaya kepada Allah. Tetapi manusia kan diwajibkan untuk ikhtiar. Di luar itu saya nggak pernah bersekutu dengan selain Allah. Amalan yang paling jenengan implementasikan tiap hari apa? Amalan waktu itu saya juga poso Senin Kemis, Mas. Senin Kemis. Ini kan prihatin tujuannya untuk apa, dan itu tanpa guru, Mas. Intinya nek wong pengen kepenak, pengen kepenak kudu wani rekoso. Puasa itu kan bagian daripada rekoso, Mas. Karena menahan hawa nafsu, menahan lapar, mengendalikan emosi. Nah, kan nggak bebas itu, Mas. Arep kepenak itu kudu wani rekoso. Kuncine wong kepenak kudu wani rekoso. Lah nek rekoso wae ra wani kok arep kan menikmati enak itu dari mana, kan enggak. Nek saya gitu, Mas. Teman-teman pelaku usaha maupun yang baru merintis usaha, kalau pengen sukses pokoknya jangan suka malas. Kuncinya adalah kerja keras, semangat yang tinggi. Modal semangat ini adalah untuk menciptakan kita menjadi sukses, begitu. Pokoknya semangat terus demi tujuan kita. Semoga sukses. Matur nuwun.